Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Mama Dua Putri. Share kegiatan aku pagi hari ini. Pagi ini aku nggak masak ya, karena kemarin malam itu di tempatnya Bude suami aku tuh ada hajatan atau selamatan. Jadi pagi ini tuh aku punya soto, itu pemberian dari budenya, dan itu buat sarapan buat aku dan si kakak. Karena pak suami hari ini tuh nggak sarapan, dia hari ini rewang, dan jadi dia makan sarapannya di tempat tetangga gitu. Dan hari ini aku cuma buatin bekalnya si kakak, jadi agak lumayan santai ya. Dan ini aku masih punya jangan nangka blendrang gitu, nangka muda. Ini tuh udah 2 hari ini, dan kalau blendrang tuh nangka makin lama makin enak ya, asalkan jangan sampai telat manasinnya. Di sini aku juga lagi ini masukin cucian piring aku yang belum sempet aku masukin ke dalam rak piring. Ini cucian ini itu udah kemarin sore ya, ini belum sempet aku masukin ke dalam rak piring, dan ini mau aku masukin yang kotor-kotor ke dalam baknya, karena kan aku cucian di bawah, jadi kalau misalnya satu-satu ngangkatinnya tuh agak lumayan ruwet gitu. Jadi semua kotor-kotor aku masukin ke dalam bak sini, nanti tinggal ngangkatin. Nah di sini tuh aku juga ngaduk-ngadukin ini seblendrang agar supaya airnya itu lebih kering gitu, karena kalau kering itu makin gurih ya. Dan aku mau tambahin kecap agar lebih enak aja. Nah ini aku buatin si kakak buat sarapan pagi. Ini ada soto, dan dia tuh juga agak lumayan seneng sih, tapi dia nggak suka sama sayurnya, jadi aku mau beri dia mie-nya dan juga ikannya aja. Nah ini aku potong-potongin lontongnya agar supaya enak gitu makannya si kakak, dan ini aku tambahin ikannya juga, dan aku beri mie suun. Dan di sebelah yang aku kompor panasin sayur nangka tadi, aku juga manasin kuahnya si soto agar enak gitu kalau makan anget-anget ya. Nah ini buat kakak, dan ini separuhnya nanti bisa buat aku dan si adik gitu buat sarapan. Nah buat nanti sore itu bisa kita buat nasi goreng atau mie instan aja ya. Nah ini udah aku masukin kuah sotonya. Ini adalah soto Jawa buatan dari mama mertua aku, enak banget. Dan di sini juga aku alhamdulillah budget aku hari ini cuma 10.000 aja, karena buat lanjut makan sore aku beli perlengkapan di warung aku sendiri, aku tetap bayar ya. Dan alhamdulillah itu udah termasuk rezekinya, meskipun rezeki tidak harus berupa uang, tapi kalau seperti ini juga termasuk rezeki, jadi budget belanja bisa berkurang. Nah ini aku ada punya ikan ayam itu satu biji ya, pokoknya satu itulah ya, dan itu ada telur, jadi ini aku panasin buat digoreng aja, nanti mau aku masukin ke sini buat tambahan lauknya. Dan di sini aku juga mulai nerapin hidup minimalis, dan alhamdulillah aku udah nerapin sekitaran 1 bulan ini. Hidup minimalis ini bukan berarti kita pelit ya, tapi menghandle keuangan kita agar tidak over budget di setiap kehidupan sehari-hari. Dan hidup minimalis juga bisa sangat membantu keuangan kita loh, agar kita bisa menahan atau sabar agar bisa mengendalikan hawa nafsu kita, karena kita itu kan emak-emak yang kadang lihat benda bagus atau pakaian, makanan dan lain-lain, misalnya kayak ada ngeliat barang buat keperluan dapur, kita pengennya tuh check out ataupun kita langsung beli gitu ya. Di sini aku juga harus benar-benar belajar sabar dan harus mengendalikan mana kebutuhan dan keinginan, karena memang kalau keinginan ataupun kebutuhan itu hampir beda tipis ya. Ya aku terapin di sini tuh, aku belanja pokoknya
apa yang sekiranya penting bagi aku dan tidak penting gitu, aku bedain mana yang sekiranya harus banget dibeli dan tidak harus dibeli. Itu dalam 1 minggu itu kita harus benar-benar bisa menghandle semuanya. Nah, di sini aku lanjut ceritain ini. Di video aku ini aku udah nyiapin buat bekal kakak Tiara. Ini aku buat makanannya itu cuma telur dadar yang dicampur dengan kecap, karena kakak Tiara itu kan gak suka sama sayuran. Dia itu tipe orang yang pilih-pilih makanan ataupun sayuran gitu. Ada sebagian sayuran yang ia senengin, ada juga yang sayuran gak dia sukain. Dan di sini aku juga mau tambahin kerupuk, siapa tahu dia ada ngemil gitu di sekolahannya, karena di sekolahannya di sini tuh nggak diperbolehkan untuk keluar jajan gitu, kecuali kalau misalnya mau pulang ataupun mau masuk. Dan itu sampahnya juga nggak harus boleh buang sembarangan, di situ harus dimasukkan ke dalam tasnya gitu, nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi nggak diperbolehkan untuk jajan gitu di tempat sekolahan di sini. Dan tadi udah kakak Tiara udah berangkat sekolah, dan di sini juga sekolahnya nggak terlalu jauh, paling cuma sekitaran 10 rumah itu. Jadi kakak Tiara nggak perlu diantar. Nah, lanjutin di sini aku juga mulai bersih-bersih rumah. Itu ada kamarnya kakak Tiara yang menurut aku juga sangat berantakan, dan aku ini juga bukan tipe orang yang sangat-sangat rapi ya. Dan aku ini juga mau ngerapiin meja-meja belajarnya kakak Tiara yang sekiranya diriku menurut aku udah rapi aja. Nanti kalau misalnya aku bilang rapi, kalian juga tidak bilang rapi. Jadi ala-ala aku aja ya, menurut aku udah rapi dan gak berantakan, dan menurut aku juga udah sesuai dengan tempatnya. Ya udahlah ya, itu termasuk udah rapi aja. Dan di situ ada lemari yang sekiranya nggak aku tutup, karena di situ tuh tempat make upnya kakak Tiara. Kakak Tiara kan udah mulai dewasa, udah mulai gede ya. Sekarang kan kakak Tiara udah mulai pintar dandan gitu, kayak ngeliatin mamanya gitu. Jadi dia ikut-ikutan buat pakai pupur, karena dulu waktu kelas 1 ataupun kelas 2 tuh paling cuma pupurnya tuh ya My Baby. Sekarang dia udah mulai coba-coba kayak pupur Marina, karena kan kalau pupur Marina nggak terlalu keras banget ya, dia tuh masih agak lumayan bisa untuk dipakai seumuran kakak ya. Nah, ini aku mulai bersih-bersihin, nyiapin ngerapin tempat tidurnya sih kakak Tiara ya. Nah, dari hidup minimalis ini aku nerapin juga yang kedua, yaitu menggunakan baju yang menurut kita tuh nyaman ya, yang sekiranya masih bagus, agar kita tuh merasa kayak udah cukup dan nyaman buat kita pakai. Misalnya kita tuh nggak terlalu banyak aja buat beli baju, sekiranya misalnya baju daster ataupun baju buat ke pasar. Seperti yang aku pakai saat ini, aku cuma punya 3 aja, dan daster tuh aku cuma punya 4 kalau nggak salah ya. Aku nggak pernah punya baju yang kayak nggak kepake gitu, aku juga sudah aku sisihkan gitu. Aku cuma gunain pakai baju yang sekiranya aku suka dan setiap hari aku pakai, dan juga nggak terlalu menuhin lemari kita. Kadang kan kita kalau ngelihat lemari kita penuh baju yang nggak kepake, kayak sumpek aja yang ngeliatinnya. Dan hidup minimalis yang ketiga yang aku terapin selama 1 bulanan ini, yaitu aku tuh pilih-pilih teman ya. Bukan maksudnya aku nggak suka berteman dengan banyak orang, tapi aku juga pilih-pilih teman dengan teman yang hidupnya sederhana, meskipun dia mempunyai tapi kayak nggak pernah vulgar gitu loh, ngeliatin apa yang dia beli gitu. Karena kan memang gaya temen itu kadang mempengaruhi kita juga ya, kita tuh kayak pengen perasaan, pengen beli juga. Jadi kayak intinya tuh cari temen yang bisa hidup hemat juga seperti yang kita inginkan. Dan tentunya juga jangan terlalu banyak sering kita keluar rumah ya. Kalau bisa batasin untuk kita bergaul gitu dengan teman-teman, agar supaya
hidup kita tuh kayak terkendali dengan apa yang mereka punya gitu, kayak kepingin gitu pastinya ya, karena kan setiap umat tuh pasti ada perasaan ingin membeli apa yang mereka punya gitu, cuma tinggal kita yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya hidup minimalis yang aku terapkan. Nanti kapan-kapan aku mau lanjutin. Nah, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video aku bisa menghibur Bunda dan bisa memberi manfaat juga buat Bunda, dan mohon dukungannya agar channel aku bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.